Jadi kan bukan nominal yang kecil ya, insya Allah kalau untuk mahasiswa lah ya. Bukan acara main-main juga iya. ya. Nah ini makanya kesempatan buat adik-adik mahasiswa ini untuk ikut aja nih mumpung ada acara seperti ini ya Mbak Bibit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kepada teman-teman podcast lovers semuanya. Semoga sehat selalu dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Perkenalkan, saya di sini Wiwit sebagai pustakawan bidang pengolahan perpustakaan Unisula, dan di samping saya ada Umi Lela sebagai kepala subdivisi IT dan promosi perpustakaan Unisula. Dalam episode kali ini, kita akan membahas mengenai kegiatan yang sedang hangat-hangatnya nih di perpustakaan Unisula, yaitu kita untuk pertama kalinya menyelenggarakan event Duta Perpustakaan. Menarik sekali bukan teman-teman? Umi, ya. Langsung saja mungkin ya kita bahas mengenai event Duta Perpustakaan itu. Nah, ini Umi Lela sebagai PIC dari kegiatan Duta Perpustakaan Unisula. Apa saja sih yang melatar belakangi dan tujuan dari diselenggarakannya event Duta Perpustakaan Unisula ini? Ya. Baik, terima kasih adik-adik podcast lover. Ya. Alhamdulillah pada tahun ini kita akan menyelenggarakan pemilihan Duta Perpustakaan. Ya, di sini tema Duta Perpustakaan kita ini adalah untuk mendukung literasi sivitas akademika Unisula dan mewujudkan generasi khairul ummah. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya mendapat amanah dari pimpinan untuk menjadi PIC, tentunya sebagai ketua panitia dalam penyelenggaraan acara ini. Nah, seperti yang disampaikan Mbak Wiwit tadi, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kenapa kita harus mengadakan pemilihan Duta Perpustakaan ini? Baik adik-adik sekalian, seperti yang adik-adik ketahui bahwa saat ini kita sudah memasuki di era digital, tentunya semua itu berkaitan dengan digitalisasi, dan karena itu kita membutuhkan media promosi yang tentunya mendukung untuk digitalisasi ini. Nah, dengan program seperti ini, makanya kita selenggarakan Duta Perpustakaan ini. Tujuannya adalah ketika adik-adik sudah menjadi Duta Perpustakaan, bisa berkontribusi bersama kita, yaitu di acara-acara yang diselenggarakan oleh perpustakaan Unisula. Jadi untuk kegiatan-kegiatan ke depan dan untuk semua kegiatan yang akan diadakan oleh perpustakaan, sehingga kita butuh mahasiswa, yaitu sebagai tangan panjang kita, yaitu untuk mempromosikan perpustakaan Unisula kepada semua sivitas akademika Unisula. Menarik sekali Umi. Untuk pertama kalinya kita menyelenggarakan Duta Perpustakaan Unisula, semoga dilancarkan ya Umi. Amin. Nah, untuk waktu pelaksanaan atau timeline dari event Duta Perpustakaan ini kapan Umi? Oke. Baik adik-adik podcast lovers ya, bahwa mulai tanggal 3 sampai tanggal 5 Januari kemarin kita sudah mulai ini ya, untuk sosialisasi. Jadi kita sosialisasi ke semua fakultas yang ada di Unisula. Kita kirimkan surat dan kita pasang flyer di setiap fakultas yang isinya bahwa kita akan menyelenggarakan pemilihan Duta Perpustakaan. Nah, tanggal 1 sampai tanggal 3 itu kemarin kita sudah sosialisasi, dan tentunya sosialisasi ini tidak berhenti sampai di sini, berkelanjutan sampai nanti pendaftaran. Jadi itu untuk sosialisasinya. Kemudian untuk pendaftaran kami buka di tanggal 3 Januari kemarin sampai nanti tanggal 5 Februari. Jadi adik-adik Podcast Lovers
punya kesempatan 1 bulan ke depan untuk mempersiapkan diri mengikuti kompetisi ini atau mengikuti pemilihan duta perpustakaan. Jadi nanti tanggal 3 sampai tanggal 5 Februari ke depan, adik-adik nanti bisa mengumpulkan berkas dan syarat-syarat yang harus dilengkapi sebagai peserta dalam pemilihan duta perpustakaan ini. Kemudian nanti kita akan melakukan seleksi administrasi itu pada tanggal 7 hingga tanggal 14 Februari. Tentunya memang kita harus memilih beberapa kandidat yang sesuai dengan kriteria kita. Ya, kemudian nanti tanggal 15 Februari kita akan umumkan secara menyeluruh ke beberapa fakultas yang ada di Unisula untuk para peserta yang lolos dalam seleksi administrasi ini. Jadi nanti untuk adik-adik yang lolos dalam seleksi administrasi nanti akan mendapatkan undangan dari Perpustakaan Unisula untuk mengikuti acara Grand Final. Jadi di acara puncaknya itu nanti di acara Grand Final itu pada tanggal 23 Februari. Jadi di sini untuk adik-adik yang tadi sudah tersaring dan sudah terseleksi untuk menjadi finalis ya, nanti akan ada acara di acara Grand Final tanggal 23 Februari ke depan. Itu tahapan-tahapannya ya Umi, ada pendaftaran, kemudian seleksi administrasi, kemudian pengumuman lolos administrasi, kemudian apa lagi Umi? Itu acara besarnya, acara grand finalnya. Nah, sekarang saya mulai penasaran, mungkin teman-teman El Podcast Lovers mahasiswa Unisula juga penasaran apa sih syarat-syaratnya untuk mengikuti duta perpustakaan ini gitu. Baik, adik-adik podcast lover, syarat-syaratnya tentunya yang pertama adalah mahasiswa dari Unisula. Ya, kita hanya menjaring adik-adik mahasiswa Unisula saja, mahasiswa dan mahasiswi maksudnya. Dan di sini kita batasi hanya sampai semester 4. Jadi hanya adik-adik semester 4 dan itu boleh adik-adik yang reguler maupun non-reguler. Jadi kenapa non-reguler Mbak Wiwit? Jadi kan dari mahasiswa Unisula itu ada adik yang dia itu karena bekerja dan harus kuliah, jadi ikut yang ekstensi ya istilahnya itu, jadi ikut kuliah malam. Jadi itu kan untuk adik-adik yang itu kan maksudnya non-reguler ya, jadi jangan khawatir untuk adik-adik yang non-reguler tetap bisa mengikuti kompetisi ini. Jadi untuk adik-adik yang reguler nanti tetap bisa ikut dalam acara ini ya. Kemudian setelah itu tentunya komunikatif ya, jadi mahasiswa itu harus komunikatif, kemudian memiliki minat baca yang tinggi, kemudian dia suka berliterasi, baik itu berliterasi maupun membaca, menulis, pokoknya yang terkait dengan literasi ya tentunya itu. Selain itu smart tentunya ya, komunikatif tadi, dan nanti ada beberapa syarat lain ya, syarat administrasi tentunya pasti harus dipenuhi gitu. Jadi untuk syarat administrasinya nanti bisa dibahas lagi gitu ya. Kemudian untuk cara daftarnya ini Umi. Oh iya. Mahasiswa ingin mendaftar sebagai duta perpustakaan ini caranya gimana? Oke. Ya, untuk pendaftarannya adik-adik bisa langsung aja menghubungi hotline perpustakaan ya. Ada di web perpustakaan Unisula. Nanti bisa menghubungi di situ, kemudian bisa mengisi link pendaftaran yang sudah ada di sini. Sebenarnya ada ya Mbak Wiwit ya. Nah dari brosur yang sudah kita sebarkan ya, dari flyer yang sudah kita sebarkan itu di situ ada link pendaftaran. Silahkan masuk ke link pendaftarannya dan mendaftarkan diri beserta melampirkan syarat-syaratnya tentunya. Di situ ada syaratnya, yang inti adalah syarat menulis essay itu, kemudian membuat video begitu. Mungkin teman-teman El Podcast mahasiswa Unisula mungkin sudah paham Umi kalau sudah membaca layarnya itu. Iya, harusnya sudah paham. Ini sudah kita sebar di beberapa fakultas ya. Semoga
nanti untuk adik-adik yang sudah lihat flyernya dan udah tahu informasinya, alangkah baiknya nanti diteruskan ke teman-temannya ya untuk informasinya agar banyak temannya yang bisa mengikuti juga dan berkompetisi bersama di sini tentunya. Iya betul. Nah, ini event Duta Perpustakaan ini kan salah satu event besarnya perpustakaan Unisula nih ya Umi. Nah, jadi kita melibatkan pihak mana saja sih dalam event Duta Perpustakaan ini? Iya, baik. Untuk event ini kita membuka kesempatan untuk para mahasiswa Unisula, baik itu mahasiswa S1 maupun S2, tapi yang tentunya sesuai dengan kriteria kita ya, harus semester 4, kemudian untuk usia juga kita batasi karena ini sebagai brand ambassador kita harus menampilkan yang benar-benar good looking begitu. Ya, kemudian keterkaitan ini ya nanti beberapa UPT memang terlibat di sini ya, tentunya seperti promosi ya, UPT promosi, kemudian UPT penyiaran ya, jadi terlibat di sini, dan kita libatkan juga dosen pustakawan dari luar, yaitu pustakawan dari IPI, kemudian kita juga libatkan Bapak Kepala Perpustakaan sebagai panelis di acara tersebut. Jadi insya Allah ini nanti eventnya luar biasa ya Bang. Iya, betul sekali. Ini yang bikin saya dan mungkin teman-teman Podcast Lovers semuanya penasaran nih Umi, di acara grand finalnya nanti itu konsep acaranya seperti apa? Iya, baik, saya mewakili dari si promosi si acara ya. Jadi nanti itu untuk adik-adik yang sudah terdaftar ya sebagai peserta, nanti akan kita saring dahulu, yaitu dari seleksi administrasinya. Nanti setelah seleksi administrasinya lolos, kemudian nanti ada pengumuman, kemudian acara ya, acara itu nanti di acara besarnya itu konsepnya begini Mbak Wilit. Jadi nanti di situ acaranya tertutup ya. Kenapa acara tertutup? Karena kita mengantisipasi kerumunan tentunya ya, karena kita masih dalam efek pandemi ya, dari masa-masa pandemi seperti ini tentunya kita tetap harus membatasi peserta. Jadi mohon maaf untuk nanti adik-adik yang ikut dalam acara ini dan punya banyak supporter ya, tentunya dari teman-temannya, nanti bisa ikut dalam acara itu, tapi tentunya tidak di dalam ruangan, di luar ruangan yang insya Allah nanti kita sediakan sebentuk video yang bisa ditonton di luar ya, sehingga nanti adik-adik supporter itu bisa melihat acara tersebut di luar. Jadi di acara intinya nanti itu hanya dihadiri oleh tamu-tamu undangan kita, tentunya Bapak Rektor, kemudian para panelis, para pustakawan Unisula, dan tamu undangan yang akan kita undang pada acara tersebut. Jadi konsepnya nanti itu seperti itu. Nah, untuk adik-adik nanti yang sebagai grand final ini ya, layaknya pemilihan Putri Indonesia itu Mbak Wiwit. Jadi nanti untuk adik-adik mahasiswa itu nanti akan jalan di atas catwalk tentunya, karena kita akan melihat good looking ya yang dimiliki adik-adik sekalian. Kemudian di situ juga akan dilihat kecakapannya, kemudian kepantasannya ya untuk mewakili sebagai ambasador di UPT Perpustakaan Unisula namanya. Begitu Mbak Mary. Jadi peserta di grand final ini boleh ya Umi mengajak teman-temannya untuk menjadi supporter tapi tidak masuk ke dalam itu, tapi teman-temannya masih bisa menonton, masih bisa menonton acara tersebut di luar ruangan tentunya. Nah, untuk peserta yang terpilih masuk ke grand final ini berapa orang Umi? Oh iya, grand final jadi ini nanti ada 3 pasang mahasiswa, yaitu atau biasa 6 orang mahasiswa yang akan kita pilih di acara grand final ini, yang nantinya akan kita seleksi ulang ya, berdasarkan penilaian dari panelis tentunya, yaitu dari dosen, kemudian dari pustakawan IPI, kemudian dari kepala perpustakaan. Nah, di situ nanti akan disaring lagi deh. Jadi nanti akan dipilih lagi untuk nominator ya, bukan nominator ya, tapi finalisnya yang juara pertamanya akan dipilih lagi. Jadi di situ nanti yang juara 1 pasangan putra dan putri itu akan menjadi ambasador Unisula gitu. Jadi
Jadi yang akan di acara tersebut nanti hanya ada 6 orang. 6 orang. Juara Ya. satu pasang, Iya. juara 2-nya satu pasang, Betul. juara 3-nya satu pasang. Ya, gitu jadi ya. hanya ada 3 pasang mahasiswa saja begitu. Untuk dress code-nya nih Umi, dress code peserta di acara grand final nanti apa nih Umi dress code? Oh, iya. Menarik sekali nih. Iya, iya. Atau pakai Ini gaun penting ya, ya, apa betul, gitu. betul. Oke, ini untuk dress code-nya karena kita orang Semarang, kita angkat budaya yang ada di Semarang ya, kita angkat budaya Jawa, kita mau mengangkat batik di sini ya. Jadi nanti kami harap untuk mahasiswa yang terpilih sebagai finalis itu bisa mengenakan pakaian batik. Jadi batik itu untuk putra ya mungkin bisa pakai hem batik atau mungkin semacam koko tapi batik gitu ya, semacam koko batik atau dress atau hem batik gitu. Kemudian untuk celana nanti bisa disesuaikan dengan batiknya. Misalkan batiknya ada ornamen putih, boleh pakai celana putih. Kalau ada ornamen merah, boleh pakai celana merah. Pokoknya disesuaikan dengan batik atasannya begitu. Nanti simpel aja kalau yang bawahannya ya. Kemudian untuk putrinya tentunya juga batik juga, tapi tetap batik yang rapi ya. Itu boleh gamis ya, sebentuk gamis atau boleh sebentuk tunik, tunik yang di bawah lutut ya, dengan rok tentunya, karena kalau di Unisula kan lebih baik dengan rok ya, jangan dengan celana gitu, dengan rok pakai tunik, atau boleh dengan atasan saja atau atasan yang semacam apa Mbak, yang menggantung gitu ya, kayak semacam jaket gitu, boleh hanya semacam itu, terus pakai rok itu, nanti roknya boleh disesuaikan juga gitu. Jadi yang penting dress code-nya ini intinya adalah batik. Entah itu batiknya mau berbentuk apa aja, silakan adik-adik tentunya bisa berkreasi sendiri begitu. Yang terpenting pakaiannya itu menggambarkan visi misi dari Unisula itu ya. Iya, jelas. Yang jelas tetap harus muslim dan muslimah ya, tetap harus menjaga aurat kita gitu. Kemudian ini Umi, benefit apa yang didapatkan oleh pemenang nih Umi di acara? Ini pasti yang dinanti-nanti ya. Oke, memang alhamdulillah ini karena ini event yang luar biasa dan ini kita menggandeng adik-adik Unisula ya untuk menjadi ambassador perpustakaan. Tentunya kita akan memberikan ini ya seperti benefit dalam acara ini, itu yang berupa trofi, kemudian uang pembinaan itu untuk keseluruhan itu sebesar 11 juta Mbak ya. Jadi kan bukan nominal yang kecil ya, insya Allah kalau untuk mahasiswa ya. Bukan acara main-main juga ya. Nah ini makanya kesempatan buat adik-adik mahasiswa ini untuk ikut aja nih mumpung ada acara seperti ini ya Mbak Bibit ya. Menambah pengalaman juga, selain mendapatkan nominasi. Iya betul. Banyak sekali pengalamannya akan lebih banyak karena akan banyak terlibat dalam kegiatan yang akan diselenggarakan PT Perpustakaan. Jadi nanti untuk adik yang terpilih ini, dia itu otomatis akan menjadi brand ambassador, dan dari 6 finalis ini nanti akan terlibat dalam acara ini kegiatan perpustakaan. Kegiatan perpustakaan banyak ya Umi, kegiatan di perpustakaan ini, dan nantinya pemenang ini akan selalu dilibatkan gitu ya Umi. Iya, untuk kegiatan semua perpustakaan. Ini nggak terasa ya udah berapa menit ini Umi kita berbincang-bincang mengenai event Duta Perpustakaan ini. Mungkin teman-teman L Podcast kalian dan mungkin mahasiswa terutama mahasiswa Unisula ini mungkin sudah cukup mengerti ya Umi dengan penjelasan yang Umi sampaikan ini. Mungkin ada tambahan lain Umi, silakan. Iya. Untuk syarat-syaratnya itu tadi kan baru sekilas tentang pembuatan video dan penulisan esai ya, tadi belum dijelaskan begitu detail. Untuk video ini nanti adik-adik diminta untuk membuat video. Yang pertama adalah pengenalan dirinya dulu ya, organisasi apa saja yang pernah diikuti, kemudian prestasi-prestasi yang pernah diraih tentunya. Nah nanti setelah
adik-adik itu menuliskan CV ya, istilah pendeknya CV ya, kemudian data diri itu, kemudian nanti itu adik-adik itu membuat IC ya, IC-nya itu sesuai dengan tema tentunya untuk mendukung literasi sivitas akademika Unisula dan mewujudkan generasi khairul ummah. Ini penting, jadi kita tetap berliterasi tapi harus mendukung generasi khairul ummah tentunya ya. Jadi selain nanti membuat video itu, kemudian adik-adik membuat video seperti layaknya video orasi ya Bapak ya, pokoknya membuat video yang intinya itu dia mendukung literasi sivitas Unisula gitu. Yang penting juga itu untuk pembuatan video dan pembuatan IC. Terima kasih ya Umi, ini penjelasannya sangat informatif sekali. Semoga nanti banyak yang daftar nih Umi di event Duta Perpustakaan ini. Untuk mahasiswa Unisula, terutama kami tunggu sekali nih kontribusinya untuk mendaftar di event Duta Perpustakaan ini. Ya, Sangat banyak pengalaman yang akan didapatkan nanti. Terima kasih Umi. Terima kasih kepada teman-teman Podcast Lovers semuanya. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya Umi, salam literasi dulu Umi. Iya, kita ciri khasnya orang perpustakaan nih, salam literasi. Ya, Ya Umi, salam literasi.